Salam mengasihi satu sama lain, karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku, di renungan singkat ini 5 menit ini kiranya dapat berdampak bagi kita sekalian. Saat ini saya berbicara tentang bagaimana kita harus bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas lip service saja. Di dalam Yohanes atau 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan demikian, anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Kasih yang sejati yang dibuktikan oleh perbuatan kita. Jadi ditekankan bahwa kasih bukan sekedar diperkatakan saja, tapi ada tindakan yang nyata. Saudara, bagaimana orang bisa mempercayai kita bila perbuatan kita itu nggak sesuai dengan perkataan kita? Bagaimana orang bisa percaya kepada kita jikalau apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan tidak berimbang dengan apa yang kita lakukan? Kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37, di mana seorang ahli Taurat pernah bertanya 2 hal yang sangat penting kepada Yesus. Pertanyaan yang penting yang pertama di ayat ke-25 dikatakan, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal atau hidup yang kekal?" Apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Lalu pertanyaan yang kedua, kita lihat di ayat ke-29, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ini pertanyaan orang Farisi atau ahli Taurat kepada Yesus. Lalu Yesus kembali menjawab dengan sebuah perumpamaan di ayat ke-31. "Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Tentu kita tahu bahwa makna dari perumpamaan tersebut adalah bersedialah engkau membantu, menolong orang lain, bahkan orang yang tidak engkau kenal sekalipun. Tanpa apa? Tanpa pamrih. Seperti seorang Samaria yang murah hati. Kalau kita melihat secara filosofinya, saudara, filosofi ini mendasari atau yang mendasari Good Samaritan Law sampai sekarang di pengadilan tetap ada. Dunia mengakuinya. Yes, tidak ada alasan untuk kita tidak mentaati akan hukum ini, bukan? Kita harus taat. Yesus menghendaki kita mengasihi semua manusia dengan tindakan kita, bukan hanya sebatas di mulut saja atau di bibir saja. Yesus menghendaki kita untuk mengasihi sama kita, semua manusia dengan tindakan, tanpa memandang muka, tanpa memandang status, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang sosial, tanpa memandang agama, tanpa memandang budaya, tanpa memandang kekayaan. Sekali lagi, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa memandang strata sosial yang ada. Dia miskin, engkau harus mengasihi dia. Dia kaya, engkau juga harus mengasihi dia. Dia berbeda agama denganmu, engkau juga harus mengasihi dia. Dia tidak punya, engkau harus lebih mengasihi dia. Terlebih lagi tengah-tengah pandemik seperti ini, mari di satu kesempatan kita untuk membuktikan kita mengasihi orang, membuktikan kasih Kristus itu kepada banyak orang, membuktikan atau memberikan kasih Kristus itu kepada setiap orang yang membutuhkannya. Tetaplah memberi kasih, tetaplah mengasihi dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Tetap semangat. Sekali lagi, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan seluruh hidupmu, dengan seluruh apa yang kau punya. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin.